menahkodai kehidupan sendiri itu memang kewajaran semua. Karena kita sendiri memiliki analogi pikir dan ritme rasa, bukan orang lain. Misalnya kita maunya apa? Kita ini keperluannya apa? Hanya kita saja yang tahu semua itu. Cumanya terkadang kita tidak tertemukan tentang apa sebenarnya yang kita mau, yang kita perlu, sehingga kita tercari-cari. Jika kita mencari Tuhan misal, dan itu selalu dibeberkan banyak orang sebagai pencarian paling utama dalam kehidupan. Tetapi sebenarnya banyak orang terpedaya dengan kenyataan itu. Karena sentiasa menganggap Tuhan itu ada di mana-mana. Dan jika Tuhan itu benar ada di mana-mana, kenapa pula kita perlu mencarinya? Bukankah secara dramatiknya Tuhan sendiri akan datang kepada kita? Justru tunggu saja kedatangannya, atau ayo bicara langsung saja dengan Tuhan. Andai begini, kita memang telah bertemu Tuhan yang kita cari itu, dan dibilang tadi itu pencarian paling ulung kita. Justru apa artinya kehidupan lagi jika sudah ketemu? Karena tujuan hidup kita telah terpenuhi. Destinasi yang kita tuju juga sudah kesampaian. Coba pikirkan. Jadi apa maknanya kehidupan lagi? Tiada arti sudah kan? Maka itu, jika kau mencari dirimu, lalu ditanya kenapa kau mencari dirimu, paling tidak kau akan memberi alasan karena bahwa kau ingin mengenali dirimu. Atau mungkin alasannya bahwa kau belum mengenali dirimu. Tetapi ketika kau temukan dirimu, masih tetap ada hal yang kau tidak faham tentang dirimu. Lebih dahsyat lagi ketika kau telah menemukan dirimu. Apalagi yang perlu kau cari setelah kau menemukan? Maknanya, tiada maknanya lagi hidup setelah kau menemukan dirimu. Sama juga ketika kau menyintai seseorang. Lalu ditanya, kenapa kau perlu menyintai? Lalu kau menjawab dengan senang hati, karena. Ketika kau memberi alasan dengan memulakan jawaban karena itu bermakna kau tidak sesungguhnya menyintai. Karena menyintai yang sesungguhnya itu tidak memiliki alasan apapun. Karena bila kau mempunyai alasan, dan ketika kau temukan alasannya, itu berarti bukan benar-benar cinta. Ingat, cinta yang sebenar adalah ketika menyintai harus tiada alasan apapun. Sama seperti kau mencari rumahmu. Ketika kau ditanya kenapa kau mencari rumahmu, pasti kau akan berkata bahwa karena itu adalah rumahku. Persoalannya di sini bukan sama ada rumahmu atau rumahku. Tiada bezanya soal itu. Persoalan dasarnya adalah kenapa kau mencari rumahmu? Ketika kau menjawab karena, bermakna ya sudah, kau telah menemukan alasannya. Ketika kau temukan alasannya, maka pasti pencarianmu juga sudah berakhir. Justru, untuk apa lagi pencarian seterusnya? Begitu juga ketika kau bersusah payah mencari Tuhan itu di mana. Ketika ditanya kenapa Tuhan perlu dicari,
pasti jawabanmu juga ada alasannya. Ya, pasti jawabanmu juga ada alasannya. Soalannya, kenapa Tuhan itu perlu dicari? Sedangkan Dia sendiri yang akan datang kepadamu. Karena, bilang Gusmus, budayawan Indonesia, kita ini adalah imigran dari surga yang ditempatkan di bumi. Imigran saja, tidak lebih dari itu, semua kita. Imigran yang diwakilkan Tuhan untuk menjagai bumi. Belajar tentang bumi dan isinya, belajar tentang sesama bagaimana menjagai bumi. Bahkan derajat kita malah diangkat sebagai khalifah. Tetapi sayangnya, imigran-imigran ini, yakni kita semua, tidak pernah mau sadar maksud imigran, apatah lagi untuk memahami tugas sebagai khalifah. Kenapa? Kita bahkan merusak diri kita sesuka hati kita, merusak jiwa nurani persaudaraan imigran sesama kita, merusak persekitaran kita. Kita tetap tidak sadar bahwa kita sekadar imigran. Tetap masih ada yang merasa, wah, paling benar sendiri, paling hebat sendiri, paling terbaik sendiri. Walhal imigran. Apakah Tuhan itu memang sejak mula mewahyukan pada imigran seperti kita melakukan semua kerusakan itu? Apakah sudah hilang nilai keakuan tentang derajat yang sama itu? Atau sesungguhnya syaitan sudah bermukim dalam hati kita, sehingga hati penuh dengan sikap egois dan fanatik kepada alam dan sesama imigran? Atau mungkin bukan karena syaitan, karena tidak adil selalu menyalahkan syaitan. Asal yang tidak baik syaitan, asal yang buruk syaitan. Yang jelas kita sendiri yang sengaja bersikap egois dan fanatik karena tidak takut akan kifarah, atau memang sengaja bersikap begitu karena sadar kifarah itu nanti bakal mengurangi beban masuk surga. Atau mungkin ada yang berpikir, apalah juga sekadar kifarah, sedang aku lebih tegar dan beriman berbanding orang lain. Nah, jika itu alasanmu, maknanya kau tidak perlu ada Tuhan, karena kau sendiri adalah Tuhanmu sendiri, dan kau tidak perlu mencari Tuhan itu karena kau telah menemukan Tuhanmu sendiri. Maka itu, kita tidak perlu mencari diri kita tetap diri kita, jangan diubah. Yang diubah adalah cara kita berpikir dan bertindak, bukan diri kita, bukan. Karena apabila kita ubah diri kita, maknanya kita sengaja untuk bersandiwara. Walau sesuatu hal itu reality, bagi kita pasti tidak yang benar. Itu namanya kita bersandiwara. Malah, ketika kita menyintai, tidak perlu kita mencari alasan kenapa. Karena memang bagi orang yang ikhlas menyintai, tidak perlu ada alasan baginya. Hanya menerima apa adanya. Karena dia sadar bahwa dia tidak sesempurna dewa. Oleh itu, apapun yang kita hadapi, atau gejolak hidup bagaimanapun yang menimpa kita, jangan sesekali kita persoalkan. Orang lain juga tidak harus merasa bebas dan benar. Karena jika sememangnya
yang terpilih adalah kita, ya terima saja. Kankah itu kesempatan untuk kita mengubah cara kita berpikir dan bertindak? Bahkan peluang untuk kita lebih akur tentang namanya kehidupan, bahwa tiada yang kekal dan immortal. Imigran seperti kita pasti akan hilang di telan zaman. Maka itu, untuk kita menjadi imigran yang penuh rasa kemanusiaan, gunakan minda dan emosi kita pada setiap detik waktu berlalu, agar kita dapat menumbuhkan kesadaran bahwa kita tidak perlu merasa paling benar sendiri, untuk merasa paling hebat sendiri, karena hanya dengan adanya kesadaran itu, kita akan terlindung dari keangkuhan dan kesombongan. Itu saja dari saya, Jagad Raya News, untuk perkongsian kali ini. Terima kasih.